Swastiastu. Om Awigenamastu Namasidam. Om Anubadrah Kartawiyanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Kendari. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah kajian ilmiah tentang Pancasila. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Perkenalkan, nama saya Gede Putu Mutapa selaku moderator. Ikomang Wismaria sebagai pemateri pertama. Eka Sri Purwanti sebagai pemateri kedua. Inyoman Rini Tri Purwanti sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir, Gilu Sumarsiani sebagai pemateri keempat. Selanjutnya kita masuk materi pertama, akan dibawakan oleh Nikomang Wismaria. Kepadanya untuk dipersilakan. Pengetahuan ilmu empiris dan filsafat. Ilmu empiris fokus pada gejala alam dan gejala sosial. Ilmu filsafat yaitu pengetahuan yang bersifat mendasar dan umum menyangkut masalah-masalah hakiki tentang manusia, alam, dan Tuhan. Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah filosofi dapat dipahami dari verbalis, konotatif, dan denotatif. Verbalis yaitu melalui aspek rangkaian kata-kata yang diungkapkan, misalnya pidato, upacara, dan lain sebagainya. Konotatif yaitu melalui ratio. Pancasila dipahami, ditafsir, dan dimaknai berdasarkan metode ilmiah. Sedangkan denotatif yaitu melalui fakta, realita yang menunjukkan adanya perwujudan. Itulah presentasi dari pemateri pertama, Ikomang Wismaria. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka Sri Purwanti sebagai pemateri kedua. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu dari kriteria ini diperoleh 3 macam teori kebenaran. Yang pertama, teori kebenaran koherensi ditandai dengan pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain saling berkaitan, konsisten, dan runtut. Pernyataan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan, kebenaran korespondensi antara pernyataan dan kenyataannya. Teori kedua, kebenaran pragmatis. Yang kedua, teori kebenaran pragmatis berdasarkan kriteria bahwa pernyataan-pernyataan yang dibuat harus membawa manfaat. Pernyataan harus dapat ditindaklanjuti dalam perbuatan. Yang ketiga, teori kebenaran konsensus didasarkan pada kesepakatan bersama. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila disepakati oleh masyarakat atau komunitas tertentu yang menjadi bagian dari proses konsensus. Akan tetapi, tidak semua kesepakatan umum itu benar, karena ada syarat tertentu untuk terwujudnya kebenaran konsensus. Menurut Jürgen Habermas, ada 4 syarat, yaitu keterpahaman, diskursus atau wacana, ketulusan. Terima kasih kepada pemateri kedua, Eka Sri Purwanti. Selanjutnya, materi ketiga akan dilanjutkan oleh Inyoman Rini Tri Purwanti. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat dalam pembahasan Pancasila. Yang pertama, berobjek. Syarat pertama dari suatu kajian ilmiah yaitu berobjek. Objek dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material atau sasaran kajian adalah bahan yang dikaji dalam pencarian kebenaran ilmiah, sedangkan objek formal adalah pandangan pendekatan perspektif
atau titik tolak dalam mendekati objek material. Kemudian yang kedua, yaitu bermetode. Setiap ilmu harus memiliki metode, yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan objek material untuk mendapatkan. Kemudian yang ketiga, bersistem. Sila-sila Pancasila tersusun secara logis sehingga membentuk suatu pemikiran yang bersistem. Kemudian yang keempat, bersifat umum atau universal. Artinya bahwa kebenaran bersifat tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, masing-masing sila bersifat universal. Pancasila sebagai dasar yang pertama merupakan kesatuan yang utuh. Yang kedua, setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur yang kontemporer. Yang ketiga, sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah atau dikurangi. Kemudian selanjutnya, susunan Pancasila. Susunan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang organis, satu sama lain, membentuk suatu sistem yang istilah majemuk tunggal. Majemuk tunggal artinya terdiri dari 5 sila, tetapi merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh. Selanjutnya, bentuk dan susunan Pancasila adalah hierarkis berarti tingkat, sedangkan piramidal dipergunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila dalam urutan luas, cakupan, dan juga isi pengertian. Pancasila sebagai satu kesatuan sistem nilai juga membawa implikasi bahwa antara sila yang satu dengan sila yang lain saling mengkualifikasi. Hal ini berarti bahwa antar sila yang satu dengan sila yang lain, sila memberi kualitas. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi keempat dilanjutkan oleh Nilu Sumarsiani. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Refleksi terhadap kajian ilmiah tentang Pancasila di era global. Kajian ilmiah tentang Pancasila sejak disahkan tanggal 18 Agustus 1945 sampai saat ini mengalami pasang surut. Natanagoro Driarkara merupakan tokoh-tokoh atau ilmuwan yang mengawali pengkajian Pancasila secara ilmiah populer dan filosofis, yang menghasilkan suatu yang bermakna. Hal ini terkadang tidak disadari oleh masyarakat kita. Bahkan mereka banyak yang menganggap bahwa nilai-nilai dan ideologi asing justru menjadi pandangan hidupnya seperti materialisme, hedonisme, konsumerisme. Dengan adanya gejala tersebut, semakin diperlukan sebuah kajian kritis terhadap Pancasila sebagai sumber nilai bagi kehidupan masyarakat. Ruang lingkup kajian ilmiah. Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah umum atau MKU yang bertujuan hendak memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman yang memadai bagi mahasiswa. Ruang lingkup kajian ilmiah. Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah umum atau FKU yang bertujuan hendak memberi bekal pengetahuan dan pemahaman yang memadai bagi mahasiswa terkait dengan pokok soal tentara, hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Persoalan-persoalan yang terkait dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara republik, baik dalam dimensi masa lalu, sekarang maupun masa mendatang. Persoalan-persoalan yang terkait dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara republik, baik dalam dimensi masa lalu, sekarang, maupun masa mendatang. Atas dasar kemampuan yang demikian, kompetensi lulusan pendidikan Pancasila adalah seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab sebagai seorang warga negara dalam memecahkan berbagai masalah
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Nilus Marsiani, pemateri keempat. Selanjutnya, saya akan memberikan tambahan sedikit. Kalian pasti pernah bertanya, apa sih itu Pancasila? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila. Arti Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta atau kasta Brahmana. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta memiliki dua macam arti secara lesikal, yaitu panca, yang artinya lima atau sila. Vokal pendeknya yang artinya batu sendi, alas, ataupun dasar. Jadi, Pancasila itu adalah 5 dasar negara Indonesia. Demikianlah tambahan saya tadi sedikit. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga pengetahuan itu dapat dikatakan sebagai suatu ilmu, yaitu berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat umum ataupun universal. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diundangkan dalam Berita Republik tahun. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diundangkan dalam Berita Republik nomor 7 bersamaan dengan. Demikianlah hasil presentasi kami tentang kajian ilmiah Pancasila. Kurang lebihnya kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Rizky Ibrahim